Ya, selamat sore. Adik siapapun yang hadir sore hari ini, kita akan belajar online ya. Jadi siapapun kita akan mulai sambil menunggu yang lainnya. Mari saya Ibu minta ya di belakang boleh maju di depan. Kita bersyukur karena hari ini pun Tuhan masih tetap menyertai kita. Tuhan masih melindungi kita, memimpin kita. Sehingga sore hari ini kita boleh kembali ada di baiknya tulis. Mari sebelum kita memulai, kita akan menyembah Tuhan bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita.
Boleh mendengar
kasih Bapak. Kami memulaikan kelas pertama hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap menerima materi sore hari ini boleh bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuh, kok ada di belakang semua, jadi kenapa? Ayo maju. Ayo maju saja, tak apa-apa. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Nanti kalau ragu-ragu ditanyain orang, Tuhanmu yang mana gitu ya. Kok ragu sama Tuhannya sendiri nanti gitu ya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ini saya tahu pada belum makan ini kayaknya sore ini ya. Semangat dong. Shalom semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Cek. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang merasa sakit, capek? Ada yang sakit hari ini? Tidak ada? Oh enggak. Sakit? Oh enggak. Beneran nih, enggak ada yang sakit? Kalau yang lagi capek, lesu, lagi capek, ada yang lagi capek? Oh tidak ada, haleluya. Jawaban Kak Eben hari ini sangat mantap. Tidak, ya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah menyelesaikan disciple. Hari ini kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu doulos. Ya, apa artinya doulos? Sudah saya sampaikan, doulos adalah hamba. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu manusia baru dalam komunitas baru. Ya. Jadi setelah kemarin sudah diselamatkan oleh Tuhan, kemudian dipindahkan ke kerajaan terang, kemudian belajar tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, saatnya dipindahkan lagi ya. Jadi kalau hamba ya, pertamanya adalah manusia tidak di dalam suatu komunitas Tuhan ya, tetapi ada komunitas pedagang ya, tuannya sebagai pedagang ya, yang sukanya mencari keuntungan sendiri. Kemudian kalau hamba atau budak dijual ke tuan yang lain yang baik, yang mengerjakan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, bukan rumah tangga, nanti salah tangkap. Kalau mengerjakan rumah tangga itu begini, ada suami istri gitu ya, kemudian hambanya atau budaknya perempuan. Kalau mengerjakan rumah tangga nanti pembantunya menggantikan sang istri, berbahaya kan ya. Jadi mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Nah, sama kayak seperti kita, ketika kita sudah dipindahkan, kemudian kita dibawa ke Tuhan dalam sebuah komunitas baru. Komunitas baru itu apa? Manusia baru itu apa? Kita akan belajar ya. Di situ ada dua kata penting. Yang pertama adalah manusia baru, yang kedua komunitas baru ya. Kita belajar dulu tentang manusia baru. Apa itu manusia baru? Dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-20 sampai dengan 24 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, sekarang tahu prosesnya. Kenapa kemarin kok kita harus belajar dulu? Benar ya? Dalam disciple kemarin kan belajarnya kasih Bapa, kemudian pribadinya Yesus, pribadinya Roh Kudus. Ya. Sebelum masuk ke sebuah komunitas, masuk ke dalam sebuah wadah, ya. Kemarin kita diperkenalkan dulu, ya. Menerima pengajaran dalam Dia. Jadi semuanya itu benar, nggak ada yang berandai-andai, nggak ada yang khayalan Bapak, semuanya khayalan saya sendiri nggak ada, semuanya diambil dari Alkitab, ya. Kita sudah mengenal 3 hal dalam kelas disciple kemarin, ya. Jadi ini dasarnya kenapa kok harus seperti itu. Lalu yang selanjutnya di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mengandalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba perhatikan di situ mulai tulisan manusia baru, ya, di Efesus pasal 4 ayat 20-24 ada yang saya garis bawahi, ada juga yang saya tebalkan, ya. Jadi itu poin penting dari beberapa ayat ini. Prosesnya adalah seperti gambar itu yang saya tunjukkan di slide. Di situ ada seseorang di tengah, itu adalah gambaran manusia. Dia yang sebelumnya di sebelah kanan itu adalah manusia lama, dia dalam kegelapan, itu bayangan kegelapan, bajunya juga kusam, tidak karu-karuan, ya. Lalu dia meninggalkan baju itu mengarah kepada gambar yang sebelah kiri yang putih, bajunya juga putih. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa harus, jadi nggak boleh tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Ya, Pak, tunggu nanti kalau saya sudah usia 22 tahun atau 25 tahun, salah mati. Ya, nanti kalau besok diambil, besok mati, terus ditanya sama Tuhan, kamu pakai baju apa? Oh iya Tuhan, saya pakai baju itu double square. Ada yang tahu? Baju itu double square tahu? Ada yang tahu? Loh, gak ada yang tahu. Kakak yang ketawa ini, Kak, apa Kak jawabannya Kak? Iya, Shalom Kak. Namanya siapa Kak? Siapa? Wah, siapa? Ali. Ya, coba Kak jawab. Tolong dijawab. Baju itu double square itu apa? Gak tahu Pak. Gak tahu. Ada yang tahu? Tuh double square. Tuh bahasa Indonesia ini apa? Table bahasa Indonesia ini apa? Meja. Berarti kemeja. Square bahasa Indonesia nya kotak. Jadi kemeja kotak-kotak, to table square gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kalau begitu mati ditanya sama Tuhan, kamu mengenakan pakaian apa? Ini Tuhan, saya pakai itu table square gitu ya. Jangan jawab seperti itu lah. Pakai baju. Ini Tuhan, baju itu sudah putih sekarang, tidak lagi seperti yang kemarin. Yang kemarin sudah tertanggalkan. Ya. Karena dikatakan di situ harus. Kata-katanya itu harus, dan boleh tawar-menawar. Nilai mutlak, bukan saya yang bicara, tapi firman yang bicara, Tuhan sendiri yang bicara. Ya. Nah, saya akan ajarkan sedikit tentang penjelasan teologis
penjelasan teologis dari Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-20 dan 24. Nah ini kalau di teologis untuk beberapa ayat supaya orang gampang mengenal, gampang mengingat, gampang menghafal, itu ada yang namanya eksposisi. Ya, jadi dari buahnya ayat tadi, kenapa saya kasih garis bawah, ya. Seperti yang pertama tadi kan, yang garis bawahi belajar mengenal Kristus, kemudian mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Nah, itu makanya saya kasih poin. Ya, poin itu kita sudah lakukan di kelas disciple. Lalu yang selanjutnya adalah di ayat 22 ya. Di ayat 22 juga saya kasih di tulisan miring tebel, ada yang saya garis bawahi juga. Nah, maka setelah dipadatkan ya, dipadatkan mulai dari ayat 20 sampai 24, kata-katanya menjadi seperti ini. Setelah belajar mengenal Kristus, yaitu dengan cara apa? Mendengar dan menerima pengajaran kebenaran, kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tujuannya supaya dibarui dalam roh dan pikiran kita. Kenapa demikian? Karena dari semula kita diciptakan sama Tuhan menurut kehendaknya Tuhan itu kita sudah diciptakan dalam kondisi yang kudus. Kita juga diciptakan lewat firman. Ya, kita nggak diciptakan lewat abrakadabra atau mesin pabrik, ya, tetapi dari setiap firman yang Tuhan ucapkan, ya. Jadi itu yang namanya eksposisi. Eksposisi itu dari beberapa ayat, kemudian diambil kata-kata penting, kemudian dijabarkan atau dipaparkan secara singkat. Itu namanya eksposisi, ya. Nah, selain Efesus pasal yang keempat, ya, manusia baru ternyata juga disebutkan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kata-kata mutiara. Biasanya orang menyampaikan dipotong-potong seenaknya saja, gitu ya. Tulisan ciptaan barunya nggak diikutkan. Ya. Diambil apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Contohnya apa? Contohnya saya bikin contoh Eben aja deh. Loh Eben, kamu biasanya kemana-mana nempel sama si kasih nama siapa ya? Felicia deh. Felicia, kok sekarang sendiri aja? Bapak, kami sudah putus. Tapi saya percaya Bapak, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya pasti dapat pacar baru Bapak. Ini tidak patuh, tidak cocok, ya. Nah, gitu ya. Jadi harus dikasih lengkap, ya. Begitu juga dengan contoh yang lain, misalkan, ya. Contoh yang lain. Apa contohnya? Ada yang mau kasih contoh? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada yang mau kasih contoh? Wah, ada yang mau kasih contoh. Ya sudahlah, itu tadi salah satu contohnya ya. Jadi kalau putus sama pacarnya ya, kalau ditanyai jangan dijawab ya. Tenang Bapak, saya percaya sesungguhnya pacar yang baru akan datang. Jangan dijawab gitu, ya. Firman dipakai untuk jawab hal demikian, nggak boleh ya. Jadi kalau orang sudah di dalam Kristus, dia seperti bayi yang baru lahir. Dia seperti dikatakan ciptaan baru. Ya.
Jadi yang lama sudah nggak diingat-ingat sama Tuhan, kan? Kan ada lagunya, ya kan? Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Duh, kok kamu jawab aduh kacau ini. Apa jawabannya? Lanjutannya. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur lah, ya keras dong. Waduh. Wah ini saya patut bertanya ini. Kamu dulu sekolah minggunya di mana? Gitu. Sekarang ulang. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Aduh. Pusing ini. Ampuni Tuhan anak-anakku. Ini tolong ampuni. Ya Tuhan. Benar yang semangat. Diangkat bebannya badur gitu. Aku seneng banget. Ini dikatakan kita jadi kita baru. Nah, ya. Jadi sudah Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang telah berlalu, apa yang lalu, dosa-dosa yang lama sudah digaris sama Tuhan. Apa yang sudah digariskan sama Tuhan di belakang tidak diingat-ingat. Ya. Ada firman dikatakan meskipun dosamu semerah malu-malu ya, jadi itu ya harus dihafal ya. Ya ayat firman yang ringan-ringan dihafal saja, nggak apa-apa ya. Oke, jadi gitu ya, sudah paham sekarang bahwa kita adalah manusia baru, bukan lagi manusia lama, ya. Dan itu harus dilakukan. Di situ ada gambarnya, ya. Kalau dikasih baju baru, itu orangnya tersenyum. Tapi memang itulah, ketika kita diberikan baju baru oleh Tuhan, kita hanya akan merasakan sukacita, ya. Nggak ada lagi kesedihan, ya. Itu nggak ada, sudah terbebaskan, ya. Sedih dengan hal yang lain mungkin wajar, tetapi sukacitanya akan lebih besar daripada kesedihan kita. Yang selanjutnya adalah Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, ya. Sekali lagi dikembalikan, manusia itu dikembalikan ke dalam kekudusannya, dikembalikan sesuai dengan pada saat dia diciptakan. Tuhan katakan kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, nggak ada lagi. Firman-Nya cuma satu itu saja, jangan ditambah-tambahkan, ya. Dan di sini juga di dalam Kolose itu ada sebuah penambahan, ya, yang juga ditekankan dalam surat Kolose ini. Di situ ada tulisannya menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Apa maksudnya, Pak? Tadi kan cuma hanya bajunya saja yang dipasang, ya. Tapi kenapa di sini sangat lengkap serta kelakuannya? Begini. Ketika manusia lama menjadi manusia baru, ya. Nah, pada saat manusia lama itu ada kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang dalam kehidupan lamanya, dosa-dosa lamanya. Nah, jadi itu pun harus ditinggalkan, ya. Itu kenapa di ayat 10 disampaikan yang terus-menerus diperbaharui. Jadi bukan stop ketika sudah, oh ya aku terima Yesus, oh ya aku dibaptiskan, habis itu sudah nggak ngapa-ngapain, doa ya enggak, baca firman ya enggak, ibadah apa lagi, dengar puji-pujian juga ogah-ogahan, apalagi bernyanyi memuji nama Tuhan, tambah malas, ya. Jadi itu harus diperbarui. Ketika sudah mengaku dosa, ketika sudah meninggalkan kerajaan gelap, kemudian sudah dari kerajaan terang, bajunya yang kusam juga ditaruh,
Nah, sak perintil-perintilnya juga tolong ditaruh, bukan hanya bajunya saja. Sak mungkin termasuk sabuk, termasuk kalau bajunya itu ada dasinya kupu-kupu ya juga ditaruh dasi kupu-kupunya ya, bukan hanya bajunya saja. Kalau ada jasnya ya juga jasnya. Itu maksudnya apa sih? Kebiasaan yang lama harus terus ditinggalkan. Memang ada perjuangan di sana. Maka untuk berjuang itulah kita harus masuk dalam komunitas yang baru, komunitas yang benar-benar sehat. Sehat dalam apa? Sehat dalam hal rohani ya. Komunitas baru haruslah mengarah juga ke dalam rencana Tuhan, kehendaknya Tuhan ya. Jangan sampai rencananya manusia, jangan sampai membangun kerajaannya manusia, kerajaan pendetanya ya. Tapi harus membangun kerajaan Allah ya. Next adalah komunitas baru. Jadi kalau tadi sudah ya manusia baru, sekarang komunitas baru. Komunitas baru berarti ya di situ saya pakai gambaran adalah rumah. Ya anggaplah masuk ke keluarga, anggaplah ke dalam sebuah keluarga besar ya. Nah, mungkin ada kakek nenek, mungkin di situ sudah ada saudara-saudara, atau mungkin juga ada om tante gitu ya, dan saudara-saudara lainnya. Jadi harus bisa meninggalkan, harus bisa menentukan sudah nggak usah balik yang ke rumah lama ya. Rumahnya mungkin masih berdiri ya, tapi di situ compang camping nggak karu-karuan. Nah itulah gambaran dunia. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Makanya di situ saya kasih gambar manusia juga. Karena apa? Disitulah tempat dia berpikir. Ketika sudah dibebaskan dari segala hal, ketika sudah diampuni, ketika sudah diberkati, ketika sudah mendapatkan kenyamanan, jadi dia juga harus berpikir. Jangan sampai terjebak ke jalan yang salah. Jadi harus bisa membedakan mana yang kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makanya di situ ada manusia, gambar manusianya di tengah-tengah. Memang harus berpikir. Ketika sudah itu kan gambarnya rapi itu. Saya kasih gambar manusia yang rapi, ada jasnya, ada tas kopernya, sepatu, celana, cakep deh pokoknya gitu ya. Saking nggak kelihatan wajahnya gitu aja. Nah, masa sudah cakep kayak gitu nanti tinggalnya ke rumah yang bodoh seperti itu. Kan tak level gitu loh. Iya kan? Kan tak level gitu loh. Cakep kayak gitu. Ih ternyata otomatis kan harus berpindah ke dalam komunitas yang bagus, yang kelihatan cantik, ada tamannya gitu ya, kelihatan matahari masuk, ada berapa lantai, 3 lantai. Jadi harus meninggalkan, benar-benar meninggalkan, jangan sampai balik. Ketika mau balik, ketika di persimpangan, ya, jangan sampai salah, belok kiri, harus belok kanan ya. Nanti sudah belok kanan, jalan putar balik, janganlah, terus lurus ya, arahnya harus lurus. Nah, komunitas baru ini apa? Komunitas baru itu maksudnya adalah gereja lokal ya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 dikatakan demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, kita cekno dilahirkan di keluarga Allah juga, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai kepala kita ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kalau keluarga itu kan begini, kalau ada saudara yang merasa yang sedang mengalami kesusahan, nah kalau rohnya saling terikat, ya rohnya saling terikat itu biasanya kerasa apa ya kok hati susah, terus kepikiran kakaknya, ya. Coba tanya kakakku deh. Jadi diikat, memang benar-benar diikat dalam roh. Fungsinya apa? Ketika satu dengan yang lain ada mengalami kesusahan, Tuhan juga ingatkan lewat Roh Kudus, itu saudaramu yang itu kayak apa? Sedang mengalami kesusahan. Itu kalau sudah jadi tertata rapi, ini saudaraku, ini saudaraku. Pasti Roh Kudus juga akan men-trigger kita untuk tahu bagaimana kondisi saudara kita, ya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, pengajaran yang benar. Rasul dan nabi penyampai firman Tuhan langsung dari Tuhan kepada dia, kemudian dikasih kepada umatnya. Para rasul juga gitu, mendengar langsung dan melihat langsung. Jadi kan yang disampaikan juga sudah sesuai. Dasarnya seperti itu. Maka kita pun juga harus belajar tertanam dalam gereja lokal, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus kepada Allah. Jadi kita pun juga dijadikan batu hidup sebagai alat bangunan. Gambarannya kita ini sedang memfondasi sebuah keluarga. Kita sedang membangun sebuah keluarga. Ya, dengan apa? Kembali yang tadi di ayat sebelumnya yang dikatakan Yesus tadi, Kristus Yesus adalah sebagai batu penjuru. Jadi Yesus itu adalah kepala keluarga. Dia Bapa, dia juga yang memberi keputusan, dia juga yang menentukan anak-anaknya arah hidupnya seperti apa. Hal senada juga ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi semuanya memang kita ini diharuskan sama Tuhan, diwajibkan menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu kalau kita ibaratkan bangunan ini, ya, itu kita kayak bagian-bagian dari bangunan ini. Ada yang jadi bata, ada yang jadi semen, ada yang jadi tegel. Nah, bagaimana dengan keluarga? Biasanya seperti itu. Kalau keluarganya anaknya cuma 1 atau 2, mungkin tidak bisa terlalu merasakan. Tapi kalau anaknya banyak, kayak orang-orang zaman dulu, ya, bisa sampai 10, 11, 15, gitu ya, 12, bahkan sampai bisa 24 mungkin, ya. Akhirnya jadi 2 tim sepak bola akhirnya, ya, 24, ya, gitu ya, Sam, ya. Satu tim kan 12 kan, ya. Ya, mereka mengerjakan bagian-bagiannya. Ada yang bagian masak, terus bagian masak itu ada beberapa orang, ada cewek, ya. Ada yang bagian potong ini, ada yang bagian potong itu, bekerja sama. Itu juga yang cowok-cowok juga bekerja sama. Menata ruangan, melihat ada yang rusak. Kalau listriknya rusak itu yang nomor ini pasti bisa. Ada bagian-bagiannya. Kita dibentuk seperti itu juga di dalam gereja itu juga sama sebenarnya. Nah, di gereja kita itu juga
menanamkan hal yang sama. Jadi di Youth Center Kepanjen ini saya mendapatkan sebuah visi, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup. Tuhan kasih visi saya dari kisah Yakub dan Rasul Paulus. Ya. Ketika Yakub waktu itu lari, kemudian dia bertemu dengan malaikat atau mungkin juga ibu Tuhan. Nah, suatu saat nanti akan saya bahas di dalam khotbah. Yakub dipatahkan kakinya yang sebelah hari lalu. Yakub kakinya dipatahkan, akhirnya jalannya sedikit berpindah-pindah. Kaki yang sebelah, tangan saya sudah begini-begini. Yang sebelah kanan, ya. Akhirnya dia berpindah-pindah. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa Tuhan itu mau berkuasa atas dia. Ya. Kanan itu kan berarti kuat. Kanan itu berarti kepercayaan. Jadi supaya dia tidak lagi percaya dengan dirinya sendiri, tetapi lebih percaya kepada Tuhan. Makanya ada pergulatan itu. Demikian juga Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika ketemu sama Tuhan juga akhirnya juga berubah. Yakub pun setelah hal itu terjadi juga dia berubah. Dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Rasul Paulus juga gitu. Rasul Paulus ketika ketemu sama Tuhan dibutakan, ya kan? Baru setelah dia diberi firman, diperintah untuk berjalan ke Damsyik kalau saya, itu dia baru bisa berubah. Akhirnya dia mengenal Kristus. Jadi bukan hanya jumlah pribadi saja, bukan hanya ya itu kalau di ibadah seperti ini hanya memuji Tuhan saja, enggak hanya itu. Tapi secara spirit pun, secara roh pun kita juga harus berusaha belajar ketemu dengan Dia. Ya, secara pembaharuan pemikiran sudah, tapi secara roh juga harus iya. Ya. Nah, ini yang visi gereja kita kerjakan. Itu kenapa saya bilang siapapun yang menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan di sini harus banyak pengajaran. Karena yang dibawa ya harus Yesus, bukan dirinya. Kalau yang dibawakan yang khotbah, waduh berbahaya. Nanti kita semua nggak ngikut Yesus, gitu ya. Ngikutnya Yesus yang lain nanti. Nah, untuk mewujudkan visi itu, maka ada beberapa misi atau gerakan. Yang pertama adalah gerakan doa, belajar doa. Lalu yang selanjutnya mencintai firman Tuhan. Nah, jadi sekarang terjawab lagi. Kenapa kok di kelas pemuritan ada ayat saat teduhnya? Karena Bapak, karena kita sedang dipelajari untuk mencintai firman Tuhan. Itu. Yang selanjutnya adalah pemuritan seperti ini, kelas pemuritan dan pemulihan. Nah, kalau pemulihan ini mungkin bagi kakak-kakak, adik yang masih muda-muda itu ada yang pernah mengalami trauma ketika kecil, ketika di suatu tempat mungkin duduk ke sini. Nah, itu butuh dipulihkan. Kalau ada trauma-trauma butuh dipulihkan, dan itu silakan bercerita dengan gembala atau dengan saya bercerita, lalu kita pulihkan. Nah, pemuritan ini nanti ada metodenya, di kelas selanjutnya akan saya jelaskan. Ya, tujuannya bukan untuk memperbanyak jemaat gereja, kalau itu berkat Tuhan otomatis, tapi belajar memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah saling memperlengkapi tubuh Kristus. Ada yang main keyboard, main gitar, piano, singer, kalau dalam gereja dan dalam hal pada ibadah. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemurid. Nanti kita akan cetak
seorang pemurid di sini, jadi seorang guru pendamping, ya. Kami dapatnya di Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Jadi keempat misi ini landasannya di sini di Roma pasal yang 15 ayatnya yang ke-20 dan 21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jadi tujuannya ada dua. Kapan lalu saya sampaikan ada dua. Yang pertama adalah orang percaya baru, yang kedua adalah orang percaya yang terbilang. Maksudnya bagaimana? Benar orang Kristen, akademia Kristen, tapi nggak ngerti apa-apa tentang Yesus. Nah, jadi arahnya di sana. Supaya semuanya itu dari sana kita Tuhan, kenal sama Tuhannya, tahu Allah yang disembah siapa. Nah, asal namanya kok Yesus gitu ya. Pemain bola aja kan ada namanya Yesus kan, kalau nggak salah. Ya, ya Zen, ada ya. Nah, jadi bukan Yesus yang itu, tapi Yesus yang Tuhan Allah kita. Ya, ya. Jadi seperti itu. Kita akan belajar menjadi seorang hambanya Tuhan, hambanya kebenaran. Ya. Nah, terus kalau ditajak di konsep kalian, saudara-saudara, bahwa hamba kebenaran atau hamba Tuhan, kalau jangan dipandang itu selalu Bapak Ibu pendeta. Kita semua hambanya Tuhan kok. Buktinya apa? Ya kalau kita semuanya taat sama Dia, berarti kan Dia Tuhan kita, bos kita. Berarti kan kita kacungnya, ya kan? Kita pesuruhnya, kita hambanya. Ya. Jadi di sini jangan sampai dalam tanda kutip kalau kita belajar tentang bagaimana menjadi hamba Tuhan, berarti kalian belajar jadi pendeta. Jangan seperti itu. Kita belajar kebenaran sungguh-sungguh, ya. Kalau nanti kalian jadi pendeta, oh haleluya, senang sekali Bapak kalau semuanya jadi pendeta, ya. Oke, puji nama Tuhan, slide-nya sudah selesai. Sekarang kita akan belajar berdua, tidak lama, lama deh, 5-10 menit. Silakan tentukan berdua, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Ayo Lita, datang sini Lita, boleh. Kosong, biasanya cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Duduknya berdampingan ya, jangan jauh-jauhan. Nanti kalau ada celah di tengahnya nanti berbahaya, ingat ya. Kata Lita boleh, sama Jessica kan? Boleh. Nah ini Kata Lita boleh sama Jessica. Mami sama Bika seperti biasa. Mami sama Bika. Mam. Mana dari opa ini? Nah, ini kan ada yang bertiga. Boleh deh yang satu tidak di depan sini, atau di depan sini boleh, sana boleh, sini boleh. Terserah. Oke, tinggal siapa? Raymond ya. Raymond sama Kak Rio ya. Bertiga, nggak apa-apa. Ya, karena ini belum paten, tapi minggu depan akan saya mulai patenkan faktornya. Silakan duduk bertiga dan kena. Oke. Ya, nggak apa-apa bertiga. Kita akan berdiskusi. Ya. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama adalah saya minta kesan saudara sekalian, khusus seperti kan namanya? Ya, Adi.
Ali ya. Khusus Kak Ali tolong disampaikan ke Eben kesannya hari ini di gereja ini seperti apa ya. Lalu yang lainnya kan sudah lama-lama, tolong disampaikan dengan temannya. Jadi contoh kami dengan Ibu Gembala menyampaikan kesannya selama di gereja Hope Center Kepanjen ini seperti apa. Kami juga demikian ya, gitu ya. Nah ini bertiga ya juga gitu. Ada yang belum pernah ke gereja ini? Baru satu kali. Nah nanti sama dengan kali ya, sampaikan hari ini apa kesannya. Jadi satu orang menyampaikan satu kesannya saja. Terus silakan berdoa berdua, saling pegangan tangan. Itu makanya saya bilang cowok dengan cowok, jangan cowok dengan cewek, bahaya ya. Oke. Opa mau turut Pak? Opa mau turut Pak? Oh ya, Opa tidak. Oke. Tolong berdoa ya, yang sudah disampaikan tadi kesannya seperti apa, tolong didoakan untuk menjadi lebih baik. Silakan dengan kata-katanya masing-masing ya. Jadi tugasnya satu orang menyampaikan kesannya, dan nanti kalau sudah selesai kesan terus berdoa satu. Silakan doakan gereja ini, doakan Hope Center Kepanjen atau Wilayah Kepanjen atau gereja ini juga silakan. Ayo berdua ya, silakan sharing. Iya nggak apa-apa, ada depan nggak apa-apa. Kursinya mau diputar supaya enak juga boleh, silakan. Nah, ayo. Atau Raymond sebelah sini, atau Talita nggak mundur, boleh terserah. Atau boleh pokoknya itu ya, disampaikan kesannya. Yo. Nah, gitu biar bisa bertiga enak. Oke. Nah, coba-coba juga boleh. Diatur kursinya boleh. Tidak ada masalah. Ya, setuju. 18:35, 18:40. Kalau ada yang merasa capek, lelah kesannya dengan gereja ini, tolong rekannya mendoakan supaya diberi sukacita dan kekuatan baru, ya.
kita belajar kegerakan doa. Nah, makanya kenapa sering ini akan kita latih terus ya. Di setiap pertemuan Bulus ini akan kita latih tentang berdoa. Dan kalau mencintai firman Tuhan, pemuritan sudah kita berjalan. Kegerakan doa kita perlu terus berjalan ya. Harus bisa saling mendoakan, menopang satu dengan yang lain supaya semakin diterapkan dalam roh. Oke. Nanti kalau sudah semua silakan menghadap ke depan, kembali lagi menghadap ke depan ya. Semua, silakan dikembalikan posisinya menghadap Tuhan. Ya, dalam Bolos akan terus seperti ini. Di akhir sesi akan ada saling sharing ya 10 menit, 10 sampai 15 menit lah. Ya, makanya Bapak bilang saya akan terlambat supaya pulangnya juga enak cepat. Ya. Ya. Akan sharing saling mendoakan. Akan sharing saling mendoakan. Akan terus seperti itu. Jadi sudah jalannya 3. Yang pertama kelas pemuritan, yang kedua cinta firman Tuhan, lalu yang terakhir kegerakan doa. Ya, itu bukan menguntungkan saya, menguntungkan saudara sekalian begitu. Ya, di nama Tuhan kita akan akhiri pada kali ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan dulu yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa buat selesainya materi dan persembahan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami isi hati-Mu, menyampaikan apa yang harus kami kerjakan bagi kehidupan kami. Kiranya setiap nutrisi yang sudah tersampaikan hari ini Tuhan, itu akan menjadikan roh kami semakin kuat, roh kami juga akan semakin sehat, dan kami dapat bertumbuh dengan sempurna untuk menghasilkan buah-buah yang baik di dalam Engkau. Dan sebentar Bapa, kami juga akan memberikan kesempatan yang terbaik dari kami. Kiranya Tuhan ini akan menjadi alat kemuliaan nama-Mu dan juga merupakan persembahan yang harum bagi Engkau. Dan terutama Tuhan, biarlah persembahan ini akan menjadi perkabaran dari kerajaan Allah di dunia ini. Biarkan setiap Injil baik dari Engkau, Injil Kristus, dapat tersampaikan ke seluruh ujung dunia. Terima kasih ya Bapa. Amin.
perjamuan kudus untuk semakin memperbaharui diri kita. Ya. Mari kita. Oh iya, absennya belum ya, Mami? Belum ya. Oke. Saya undang Ibu Bala untuk kasih berita. Mari yang sudah absen, saya undang berdiri, kita akan mengakhiri kelas kita. Mari dia segala puji dan manusia baru. Dan kami percaya Bapa, setiap materi yang sudah diberikan oleh hamba-Mu yang sudah kami terima, materi itu akan kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenarannya ya Bapa. Bahkan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima materi malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan semakin Tuhan bawa naik untuk kami boleh menjadi saksi pemberita kebenaran akan firman-Mu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Bapa, kiranya kami meminta penyertaan yang daripada Tuhan saja turun bagi setiap kami. Mari kita mau angkat tangan kita angkat hati kita. Biar kasih karunia Allah Bapa menyertai kita semua, dan biarlah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus menaungi hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, akan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua ke dalam dunia ini. Dan berkat yang Tuhan turunkan atas Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, berkat itu pula yang kami terima pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam.
Di sini ya 80 sampai 90%. Ayo, ayo. Boleh ambil. Ya, pegang air dekat ya. Ayo, Kak. Ambil mobil, Kak. Hah? Udah, ada ngopi, oke. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Ayo ngopi yang